Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat kesehatan, sehingga di puasa di hari ke-18 ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sampai akhir Ramadan nanti, dan kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah perempuan, kita ketahui sebelum Islam datang, perempuan itu dihinakan. Perempuan tidak ada harganya. Perempuan hanyalah menjadi pemuas nafsu bagi kaum laki-laki saja. Alhamdulillah, dengan datangnya agama Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, Islam memuliakan perempuan. Islam menyamakan derajat perempuan dengan kaum laki-laki dalam hal menuntut ilmu, dalam hal beribadah, dalam hal berperan di dalam masyarakat. Dengan agama Islam inilah Islam membawa pembaruan bagi kedudukan kaum perempuan. Islam sangat memuliakan perempuan. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan perhatian yang besar serta kedudukan yang terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, dia sebagai istri, dia sebagai ibu, maupun perempuan-perempuan yang bisa berkontribusi di dalam masyarakat. Begitu pentingnya hal ini, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, yang artinya adalah wanita, di mana di dalam surat ini banyak membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, dengan peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Pertanyaannya, bolehkah seorang perempuan itu menjadi seorang hakim? Dalam ajaran Islam, perempuan itu mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai perempuan. Islam juga memberikan dorongan yang luar biasa agar para muslimah mampu berkarir di segala bidang. Dan Islam membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan, ketertinggalan, dan keperbudakan. Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan ada beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, adanya nas di dalam Al-Quran dan hadis yang secara tekstual mengisyaratkan bahwa keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi secara realitasnya tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara objektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Dia bisa acceptable di tengah masyarakat. Yang kedua, sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan yang tampil sebagai pemimpin. Nah, berdasarkan pemahaman terhadap sebuah atau sejumlah ayat dan hadis yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan itu untuk menjadi pemimpin.
Di lain pihak, muncul wacana yang dalam memahami teks nas tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih longgar dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran Al-Quran dan hadis, di mana ada suatu persamaan atau justice dan keadilan, equality, tanpa melihat gender atau jenis kelamin. Yang ketiga, adanya nas Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 34, di mana di ayat ini mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi, sebagian pakar atau ulama membolehkan wanita untuk aktif dalam urusan publik seperti dalam bidang politik, menjadi kepala negara, atau bahkan hingga menjadi hakim. Sementara di dalam Muhammadiyah, menurut Majelis Tarjih berpendapat bahwa tidak ada dalil yang merupakan nas untuk melarang perempuan menjadi pemimpin, baik menjadi hakim, menjadi camat, menjadi direktur sekolah, menjadi lurah, dan lain sebagainya. Laki-laki atau mukmin dan perempuan atau mukminat mempunyai kewajiban yang sama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kebaikan, yaitu amal soleh, karena keduanya bertanggung jawab untuk memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Hanya saja keterlibatan seorang perempuan dalam ranah publik atau menjadi pemimpin terlebih dahulu harus memperhatikan dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Bagaimana seorang perempuan harus bisa mengatur urusan rumah tangga, bisa menjadi seorang ibu yang baik, bisa menjadi seorang istri yang baik. Nah, ini ada keseimbangan bagi perempuan-perempuan yang memang menjadi seorang pemimpin. Seimbang urusan rumah tangganya dan seimbang urusan di luarnya. Hal-hal di atas perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekacauan dalam rumah tangga yang merupakan pondasi utama untuk membangun sebuah peradaban madani. Perlu juga dipahami bahwa amal soleh bukan hanya ada di dalam ranah publik. Amal soleh harus dipahami sebagai amalan yang sesuai atau pantas untuk dilakukan oleh individu berdasarkan peran dan posisinya. Jika peran tersebut telah dilakukan, bolehlah seseorang melakukan pekerjaan lain dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dan norma-norma agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tema bolehkah seorang perempuan menjadi hakim. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita, dan kalau ada salahnya saya mohon maaf. Itu datangnya dari diri saya, dan kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.